Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Zainil wujud, sahibil maqamil mahmud, wa ma'dinil karami wal jud, wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatih, ya barru ya wadud, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, taufik, hidayah serta inayah, dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita, dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita, dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala musibah. Mudah-mudahan harta mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang lebih baik daripada yang telah hilang. Dan apabila di antara mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam syurganya, syurga Firdaus bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, sebagaimana biasanya ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang lupa niat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita sedikit membahas tentang keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semalam apabila kita mengucapkan salawat pasti wa ala alihi. Nah, wa alihi di sini semalam yaitu adalah ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama fi maqamiz zakat, di kedudukan zakat. Artinya bilanya kita mengeluarkan zakat, maka mereka ini kada boleh menerima zakat. Kita kada boleh mengeluarkan zakat kita kepada keluarganya Rasulullah. Siapa keluarganya Rasulullah di maqam zakat ini? Yaitu adalah hum Banul Hashim wa Banul Muttalib. Keturunan Bani Hashim dan keturunan Banil Muttalib. Yang mana keturunan Bani Hashim dan Banil Muttalib ini adalah sebangsa dengan Rasulullah. Yang mana sekarang kita kenal mereka itu dengan panggilan habaib. Bilanya Habib Fulan atau Sayyid Fulan, Habib Fulan. Baik itu Al-Idrus, As-Segaf, Al-Habsyi, dan yang lain sebagainya. Nah, mereka habaib itu kada boleh kita mengeluarkan zakat. Baik itu zakat harta, zakat fitrah, atau zakat yang lainnya. Kada boleh kita memberikan zakat kita kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira."
Hanya saja Allah Ta'ala menginginkan kepada kalian, hai ahlul bait, keturunannya Rasulullah, yuridu liyudhiba ankum murjisa, untuk menghilangkan daripada kalian sifat-sifat yang kotor, kejelekan-kejelekan daripada kalian, wa yutahhirakum, dan mensucikan kalian, tathira, akan kesucian. Jadi Allah Ta'ala mencap mereka ahlul bait adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia. Kada pantas bagi kita mengeluarkan zakat kita gesen ahlul bait. Kenapa? Karena zakat itu adalah harta yang kotor. Kotoran harta kita. Kita punya harta 100 juta. Maka zakatnya 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini itu adalah duit yang rigat. Bahasanya itu yang rigat daripada harta kita. Di dalamnya ada hak orang miskin, orang fakir, orang fisabilillah, pokoknya yang asnafus samaniyah, yang 8 golongan itu. Nah, maka harta itu kita berikan kepada mereka-mereka itu. Seandainya di antara golongan itu ada misal Habib fakir orangnya, Habib fakir, apakah boleh kita mengeluarkan zakat kepada mereka? Pendapat ulama yang terdahulu mereka mengatakan tetap kada boleh walaupun beliau fakir. Kenapa? Karena itu duit yang kotor. Jadi kayak Pak, bila hendak kita hadiah, Habib ini hadiah ulun lawan pian, bukan dari harta zakat tadi, tapi dari duit kita yang lain. Habib ini hadiah gesen pian, atau Habib ini baras gesen pian. Insya Allah setiap bulan ulun berikan lawan pian setiap bulan baras. Habib ini hadiah dan yang lain sebagainya, macam-macam hadiah. Jadi hadiah bukan zakat. Nah, di antara asnafus samaniyah itu kan ada fisabilillah. Fisabilillah. Di dalam ilmu fikih yang namanya fisabilillah yaitu adalah orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah. Itu di dalam ilmu fikih. Khususnya mazhab Imam Syafi'i, pian cari aja di kitab-kitab yang ganal kayak apa, di situ mereka para ulama mengatakan fisabilillah ay al-mujahiduna fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Zaman kita sekarang hampir kada ada lagi yang berperang. Lalu kita mengatakan fisabilillah di sini ulama. Sebagian kan bayar zakat fitrah. Oh, sidin tuh pernah melajari aku jar bahari, lalu mengeluarkan zakat fitrah. Ini zakat fitrah ulun guru terimakan. Lihati dulu sidin ini termasuk di mana. Kalau gurunya tadi sugih, gurunya tadi kada termasuk daripada 8 golongan, maka kada sah kita mengeluarkan zakat fitrah tadi, atau zakat harta kita kada sah. Kenapa? Karena sidin kada termasuk fisabilillah. Yang dinamakan fisabilillah adalah orang yang sugih, orang yang berperang di jalan Allah. Itu fisabilillah. Karena sebagian orang ada yang beranggapan para guru-guru, khususnya guru-guru agama, mereka itu berjuang di jalan Allah. Apa berjuangnya? Berjuang dengan mengajarkan ilmu agama. Itu anggapan orang. Dan memang mereka orang yang berjuang di jalan agama, tapi bukan yang berperang. Ada perbedaan antara berjuang memperkenalkan agama Allah, menjunjung agamanya Allah, dengan berjuang berperang di dalam untuk meninggikan agamanya Allah. Jadi berperang bukan yang berjuang aja. Kalau berjuang guru-guru agama, guru-guru ngaji, kalau kita keluarkan zakat kita, kalau kada termasuk guru-guru itu daripada golongan yang 8 kada sah. Kecuali misal gurunya itu fakir atau gurunya itu miskin sidin, maka bisa masuk ke dalam golongan fakir atau miskin tadi, bukan golongan fisabilillah. Nah, itu sedikit melenceng kita. Nah, jadi tadi keluarganya Rasulullah di makom zakat adalah orang-orang yang keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu keluarga Rasulullah, yang mana kita kada boleh mengeluarkan zakat kita gesen mereka. Kalau pendapat ulama sekarang, ujar ulama sekarang, mereka Banu Hashim dan Banu Muttalib dulu kada mendapatkan zakat. Kenapa?
Karena mereka apabila ada ghanimah, mereka mendapatkan 1/5 daripada ghanimah tadi. Sekarang kada ada lagi perang, kada ada lagi ghanimah, maka boleh bagi mereka menerima zakat, cuma dengan syarat, apa syaratnya? Mereka mau menerima zakat tadi dengan izin mereka. Itu pendapat yang sekarang. Cuma yang lebih afdol kita ambil pendapat yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang mengatakan mengeluarkan zakat gesen habaib itu kada sah. Bilanya hendak hadiah gesen para habaib tadi. Itu keluarganya Rasul. Pendapat yang kedua, keluarga Rasulullah, yaitu adalah setiap orang yang beriman yang bertakwa, maka termasuk daripada keluarganya Rasulullah. Kalau orang tadi beriman dan ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sama ada inya di hadapan orang banyak atau sorangan. Kadang kan kalau kayak kita nih di hadapan orang banyak kada wani menggawi maksiat. Cuma bila sudah sorangan kada ada orang nang melihat, lalu aja wani menggawi maksiat. Nah berarti itu takwanya belum sempurna lagi. Kalau yang bertakwa bujur-bujur, inya gawi perintah-perintah Allah, inya tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu takwa yang bujur. Nah kalau orang tadi beriman dan bertakwa, maka orang tadi termasuk daripada kategori keluarganya Rasulullah. Ini masuk kategori keluarga. Bukan mengatakan mereka habaib, bukan mengatakan mereka keturunan Rasulullah, kada. Cuma termasuk daripada keluarga, kerabat. Yang pendapat yang ketiga yaitu adalah setiap orang yang beriman yang walaupun orang tadi bermaksiat, itu di maqam doa. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat lebih berhajat kepada doanya setiap orang muslim. Makanya setiap kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kan solawat sampai kepada Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya Sayyidina Muhammad. Nah jadi keluarganya di sini siapa? Ya 3 tadi, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau setiap orang yang beriman yang bertakwa, atau setiap orang yang beriman walaupun orang tadi menggawi maksiat. Maka termasuk daripada maqam doa, kedudukan doa. Bukan mengatakan mereka ini adalah keturunannya Rasulullah. Beda. Kalau keturunan Rasulullah, para habaib, mereka itu adalah orang-orang mulia. Adapun orang yang bertakwa termasuk orang mulia karena ketakwaannya. Adapun orang yang beriman cuma maksiat, nah ini mereka mulia karena imannya, hina karena perbuatan maksiatnya. Nah jadi itu keluarganya Rasulullah. Kemudian wasahbihi, pulang ujar sidin, dan sahabatnya. Siapa itu sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah sahabat ismun li jam'i sahabi wa hum man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Mereka adalah orang yang pernah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, semasa hidupnya. Mu'minan bihi, pulang beriman kepada Rasulullah. Contoh orang-orang yang berkumpul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain yang berkumpul lawan Rasulullah, pernah bertamu lawan Rasulullah, pernah berhadapan lawan Rasulullah, pernah duduk semajelis lawan Rasulullah. Nah mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah dengan catatan beriman kepada Rasulullah. Kalau berkumpul lawan Rasulullah kada beriman lawan Rasulullah, kada termasuk sahabat. Contoh siapa? Contoh Abu Jahal. Abu Jahal hidup di zaman Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah, setiap hari bertemu Rasulullah, tapi inya kada beriman lawan Rasulullah, inya memusuhi lawan Rasulullah. Maka Abu Jahal kada termasuk sahabat. Jadi sahabat itu orang yang beriman, berkumpul, hidup di zaman Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus berkumpul. Ada orang yang beriman kepada Rasulullah
Cuma kada berkumpul lawan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah. Siapa? Contohnya Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau ada di Yaman, Rasulullah di Madinah. Kada pernah Uwais Al-Qarni bertemu lawan Rasulullah secara berhadapan. Cuma Sayyidina Uwais Al-Qarni ini, waktu itu Sidin hendak berangkat ke Madinah, hendak berhadapan lawan Rasulullah, hendak belajar langsung lawan Rasulullah, hendak bertemu Rasulullah. Cuma ujar Mama Sidin, wahai Uwais, amunnya ikam tulak, siapa yang mengawani aku? Aku surangan di sini, kada ada yang menggaduh aku. Aku tuha sudah, siapa yang mengawani? Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni memilih berbakti kepada orang tuanya, kepada mamanya. Walaupun Sayyidina Uwais Al-Qarni kada pernah bertemu lawan Rasulullah, kada pernah bertemu berhadapan lah. Kalau di alam mimpi mungkin melihat aja Sidin. Nah, kada pernah bertemu lawan Rasulullah. Cuma Rasulullah kenal lawan Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyuruh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni supaya diampuni dosa-dosanya. Ini sahabat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sahabat. Uwais Al-Qarni karena kada pernah bertemu lawan Rasulullah, maka kedudukan beliau tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat dan beriman kepada Rasulullah. Tabi'in di bawah daripada sahabat. Sahabat ini terbatas. Yang namanya sahabat terbatas, orang yang khusus. Karena itu dikatakan sahabat ini mereka sebungul-bungul para sahabat, sejahat-jahat para sahabat. Itu lebih mulia daripada wali kutub. Wali kutub, misal di zaman kita wali kutub siapa? Misal Guru Zaini, guru sekumpul, wali kutub. Guru Zaini, guru sekumpul dibanding lawan sahabat yang paling bungul, tetap lebih mulia sahabat yang paling bungul daripada Guru Zaini. Makinnya lawan kita. Jadi sahabat ini mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, jadi tadi bubuli kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ujar Rasulullah, wahai Umar dan Ali, bilanya karena suatu saat ikam bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais dari Qaran, daerah Yaman, dan inya ada memiliki bekas penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit belang. Di daerah sininya memiliki penyakit belang. Cuma sudah sembuh, bekasnya ada. Nah, bilanya ada maka mintalah doa kepadanya. Rasulullah kada pernah bertemu lawan Uwais. Uwais kada pernah bertemu lawan Rasulullah. Dahulu kada ada Facebook, kada ada WhatsApp, kada ada internet. Dari mana tahu? Ya Allah lah, dari mana tahu? Karena kemuliaan Sayyidina Uwais memuliakan mamanya, maka Sayyidina Uwais dikenal oleh Rasulullah SAW. Maka setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin, Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar setiap musim haji, Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang yang ada di Ka'bah. Lagi tawaf, ujar Sayyidina Umar, di mana qabilah dari Yaman? Rombongan dari Yaman mana? Kami. Adakah di antara buhan kami yang bernama Uwais? Yang dari Qaran mana? Yang dari Qaran ini adakah yang namanya Uwais? Tidak ada. Tahun kedua gitu lagi. Sampai akhirnya suatu di musim haji beberapa tahun selanjutnya, adakah qabilah Yaman? Kami qabilah Yaman. Di mana? Apakah ada yang dari Qaran? Kami dari Qaran. Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Inggih ada yang namanya Uwais. Kenapa pian mencari yang namanya Uwais, wahai Amirul Mukminin? Kenapa pian mencari Uwais yang orang gilang itu? Tuhnya lagi di sana tenah, lagi mengembala kambing kami, disambat orang gila. Kenapa? Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sidin kada hendak menampakkan kewalian Sidin. Sayyidina Uwais Al-Qarni
Sidin masyhurun fis sama, masturun fil ard. Masyhur di langit, terkenal di langit, penduduk langit tahu dengan Uwais Al-Qarni, tapi penduduk bumi kada kenal lawan Uwais Al-Qarni. Nah, jadi didatangi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Wahai Uwais Al-Qarni, ini. Bujur kai kamu Uwais? Bujur kai kamu ada tanda ini. Bujur ujarnya. Dari mana pian tahu? Kami tahu dari Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh kami untuk supaya ikam mendoakan lawan kami. Maka didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni, mudah-mudahan diampuni dosanya, ini dan yang lain sebagainya. Didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Setelah itu Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sidin berjauh, menghilang, berpindah-pindah Sidin. Kenapa? Kada hendak terkenal, berpindah-pindah. Karena itu orang-orang yang seperti itu, mereka itu adalah orang-orang mulia, Sayyidut Tabi'in, termasuk daripada pimpinan para tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Berbulik lagi tadi ke ta'rif atau definisi daripada para sahabat, adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah semasa hidupnya Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah. Wa mata ala imanihi, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak orang yang di masa hidupnya Rasulullah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, cuma imannya masih lemah imannya. Setelah wafatnya Rasulullah, mereka kembali kepada agamanya, murtad mereka, banyak yang murtad. Karena itu pekerjaan pertama kali yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah menjabat sebagai khalifah adalah memerangi orang-orang yang murtad dan memerangi orang-orang yang kada mau membayar zakat. Kenapa kada mau bayar zakat? Bayar zakat waktu di zaman Rasulullah aja. Setelah wafatnya Rasulullah, ujarnya zakat kada wajib kada. Koler mengeluarkan duit, sayang mengeluarkan duit, padahal itu hak orang lain. Nah, jadi diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan dikatakan orang yang kada mempercayai kewajiban zakat atau mengingkari kewajiban zakat, maka orang tersebut telah kafir secara terang-terangan. Itulah para sahabat. Jadi para sahabat tadi adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah semasa hidupnya dan beriman kepada Rasulullah. Sama ada berkumpulnya tadi melihat lawan Rasulullah atau kada. Kenapa? Karena sebagian sahabat ada yang matanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, artinya buta. Contoh siapa? Contoh adalah muadzinnya Rasulullah. Siapa muadzinnya Rasulullah? Abdullah bin Ummil Maktum. Jadi muadzin Rasulullah ada dua. Orang yang adzan di zaman Rasulullah ada dua. Yang pertama Bilal bin Rabah. Kita kenal sudah, pasti tahu Bilal bin Rabah. Kenapa dipilih jadi muadzin? Karena suara Sidin nyaring. Bukan karena suara bagus kada, karena suara nyaring. Karena dulu kada ada mikrofon. Jadi cari suara yang nyaring. Siapa yang paling nyaring? Yang tenyaring suaranya naik ke tempat yang paling tinggi, adzan. Supaya apa? Supaya terdengar suaranya. Jadi tadi Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang kedua Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum muadzin Rasulullah di waktu subuh. Kalau duhur, asar, maghrib, isya, Sayyidina Bilal. Kalau waktu subuh, Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum walaupun mata Sidin buta, Sidin diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala kawa mencium waktu subuh. Mencium bau subuh itu tahu. Kan kalau orang melihat hampir ngalih membedakan antara fajar sodik dan fajar kadzib. Ini fajar kadzib. Fajar kadzib itu kayak apa? Cahaya terang cahaya subuh itu sudah timbul cahaya, cuma imbahnya hilang. Itu fajar kadzib. Makanya biasanya ada adzan dua kali kalau lah subuh tuh. Adzan pertama waktu fajar kadzib. Nah, adzan kedua itu pas fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Waktu cahaya tarang pulang. Cuma tarangnya tadi melebar dan kada hilang. Akhirnya jadi pagi.
Setelah pagi, siang dan malam. Itu fajar shadiq namanya. Fajar nang bujur. Nang pertama fajar kadhib. Fajar dusta. Seakan-akan sudah subuh, cuma sekalinya hilang, bebulik pulang jadi kadab. Kenapa? Karena orang bahari melihati waktu dengan melihat melihat matahari dan bulan, melihat ke langit. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum diberikan kemuliaan dapat mencium bau waktu subuh. Karena itu Sidin ditunjuk menjadi muadzin di subuh hari. Karena Sidin kau membedakan, oh ini subuhnya bujuran, ini incaan. Jadi mereka walaupun kada melihat lawan Rasulullah, cuma pernah berkumpul lawan Rasulullah. Atau seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas lagi halus masih bayi, dibawa ke hadapan Rasulullah. Bayi kan kada bakal masih, cuma pernah berkumpul lawan Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan. Didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, alimkan anak ini di dalam ilmu agama, wa alimhu ta'wil, dan jadikan inya, berikan kepadanya ilmu tentang tafsir. Karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas dikenal dengan orang yang ahli tafsir, yang mana ujar Sidin tidak ada di dalam Al-Quran ini kecuali aku tahu di mana turunnya dan apa sebab turunnya dan apa tafsirnya tahu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu adalah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang mulia dan wajib bagi kita mencintai mereka serta kita memuliakan mereka. Kada boleh kita mencaci maki para sahabat, kada boleh. Karena sekarang ada golongan yang mana mereka mencaci para sahabat, yang mana golongan tadi benci lawan para sahabat. Bahkan ada yang mengatakan Aisyah, ujarnya Aisyah, Abu Bakar, Umar, itu mereka di neraka. Wah, harap benar nyambat gitu tuh. Nyambat Sayyidatuna Aisyah, sambatnya dalam neraka. Sayyidina Abu Bakar disambatnya dalam neraka. Sayyidina Umar sambatnya dalam neraka. Kenapa? Karena mereka benci kepada para sahabat tadi. Jadi kita kada boleh kita hilangkan rasa benci kepada para sahabat. Bahkan Sayyidina Muawiyah kalau pian belajar sejarah Islam, dalam sejarah Islam Sayyidina Muawiyah, Khulafaur Rasyidin itu ada 5, bukan 4. Kan kebanyakan yang kita tahu Khulafaur Rasyidin cuma 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebenarnya 5. Khulafaur Rasyidin yang kelima yaitu adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Sidin menjabat sebagai khalifah selama 6 bulan. Selama Sidin menjabat 6 bulan ini tadi pas sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin itu 40 tahun kalau kada salah, kalau kada 40 30 tahun. Pokoknya pas Sidin menjabat, Sidin turun, isuknya sudah bukan lagi. Sudah kada termasuk daripada Khulafaur Rasyidin lagi. Maka setelahnya itu adalah muluk, ujar Rasulullah, kerajaan-kerajaan. Nah, kalau belajar sirah itu, bagaimana Sayyidina Hasan Sidin turun dari jabatan, gara-garanya apa? Gara-garanya terjadi fitnah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ini anakku ini, cucuku ini karena yang akan menjadi pendamai antara dua kubu antara umat muslim. Seandainya Sayyidina Hasan kada turun, maka akan terjadi peperangan antara kaum muslimin yang mendukung Sayyidina Hasan dan yang mendukung Sayyidina Muawiyah. Dan akan terjadi pertumpahan darah. Tetapi Sayyidina Hasan Sidin berturun dari jabatan sebagai khalifah. Dan khalifah tadi diambil oleh Sayyidina Muawiyah. Karena itu sebagian golongan ada yang benci lawan Sayyidina Muawiyah. Bahkan mengatakan Muawiyah masuk neraka, Muawiyah laknatullah alaih. Ada yang mengatakan gitu. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah. Muawiyah sahabatnya Rasulullah. Kada boleh kita menghinanya Sayyidina Muawiyah.
Wajib kita cinta lawan sahabatnya Rasulullah. Wajib kita memuliakan sahabat Rasulullah. Ujar Rasulullah napa di dalam hadis? La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Jangan mencaci maki sahabatku. Seandainya ujar Rasulullah kalian bersedekah seperti gunung Uhud zahaban, emas. Kita besi gunung Uhud, besi emas kayak gunung Uhud. Kita sedekahkan, ujar Rasulullah apa? Kada menyamai setengah mud daripada sedekah para sahabatku. Ini para sahabat bersedekah setengah mud. Orang ini di zaman kita bersedekah emas kayak gunung Uhud. Amun dilihat banyakan zaman kita yang mengeluarkan, cuma keafdaliyahannya lebih afdal sedekahnya para sahabat yang cuma setengah mud. Makanya Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela mencaci sahabatku. Kalau boleh kita mencela sahabat, wajib kita cinta kepada para sahabat. Apalagi kita mengatakan, oh fulan bin fulan, sahabat fulan bin fulan di neraka, fulan bin fulan di neraka. Piankah panitia surga, panitia neraka? Lain kita udah tahu mereka adalah orang-orang mulia yang nyata gitu. Kenapa? Karena mereka, karamah mereka, kemuliaan mereka dapat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bangun, secara yaqdatan kau melihat Rasulullah. Amunnya kita kada kau melihat Rasulullah secara bangun. Amunnya guring di waktu guring, wallahu alam kau kadanya sebagian ada yang kau mimpi Rasulullah, sebagian kada ada. Jadi kada boleh kita menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada para sahabat, kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabiy salafun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri mutawaddakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahdha bil khair wa nakfa kulla syarr. Rabbana wasilna kulla syu'un wa kiram ridha minkal 'ayun waqdi ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت كرما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرافا وعلى صحب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.